Candi Sukuh. Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki banyak tempat bersejarah, salah satunya yakni candi. Dalam video ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal sejarah singkat dari Candi Sukuh ketika Kerajaan Majapahit memimpin di Jawa Tengah. Candi Sukuh terletak tepat di lereng Gunung Lawu, pada ketinggian sekitar 1186 meter di atas permukaan laut. Tepatnya di Dukuh Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berjarak kurang lebih 20 km dari kota Karanganyar dan sekitar 36 km dari Surakarta. Pada tahun 1815 Masehi, seorang arkeolog yang kala itu masih dipimpin Gubernur Raffles menemukan candi unik ini. Ada yang mengatakan bahwa candi ini telah berdiri sejak zaman Kerajaan Majapahit yang saat itu masih dipimpin oleh Ratu Suhita di abad ke-15 Masehi. Candi Sukuh memiliki julukan The Last Temple. Dijuluki seperti itu karena candi ini diketahui merupakan candi bercorak Hindu terakhir yang menjadi peninggalan Kerajaan Majapahit. Bentuk bangunan Candi Sukuh sendiri berbeda dengan candi lainnya. Candi ini memiliki bentuk trapesium. Pada tahun 1995, Indonesia mengajukan Candi Sukuh masuk dalam daftar warisan dunia ke UNESCO. Arsitektur candi tidak seperti saudaranya, yakni Candi Ceto, yang memiliki 13 teras. Candi Sukuh hanya terdiri dari 3 teras saja. Teras pertama terdiri dari sebuah gapura utama. Pada gapura ini terdapat sebuah sengkala memet dalam bahasa Jawa, yakni Gapura Buta Abanwong, yang artinya raksasa gapura memangsa manusia. Kata-kata ini memiliki makna 9, 5, 3, dan 1. Jika semua angka itu ditulis terbalik, maka didapatkan tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi. Teras kedua berisi arca-arca yang sudah tidak utuh lagi bentuknya. Terdapat juga sebuah candra sangkala dalam bahasa Jawa, yakni Gajah Wiku Anahut Buntut, yang artinya gajah pendeta menggigit ekor. Kata-kata ini memiliki makna 8, 7, 3, dan 1. Jika semua angka itu ditulis terbalik, maka didapatkan tahun 1378 Saka atau 1456 Masehi. Barulah di teras ketiga, kita dapat melihat sebuah pelataran besar dengan bangunan candi induk dan beberapa panel berelief di sebelah kiri, serta patung-patung di sebelah kanan. Tepat di tengah bagian atas bangunan candi utama, terdapat sebuah bujur sangkar yang kelihatannya merupakan tempat untuk menaruh sesajian. Terdapat bekas-bekas kemenyan, dupa, dan hiyo yang dibakar, sehingga terlihat masih sering digunakan untuk bersembahyang. Kemudian, pada bagian kiri candi induk, terdapat serangkaian panel dengan relief yang menceritakan mitologi utama Candi Sukuh. Di sekitar bangunan candi utama ini, juga terdapat beberapa relief bernada seksual, seperti arca pria tanpa kepala yang sedang memegang alat kelaminnya. Ada juga relief pada dinding dengan nada serupa. Kemudian, relief Linggayoni yang dikelilingi relief rantai melingkar. Relief ini terukir pada bagian lantai yang akan kita lewati jika hendak naik hingga ke atas puncak candi utama. Linggayoni memang telah lama dikenal sebagai lambang kesuburan.
Lingga merupakan simbol paling sederhana dan kuno dari Dewa Siwa. Sementara Yoni merupakan simbol sang istri, yakni Parwati. Keduanya menandakan suatu kesuburan. Soal ini memang selalu diiringi kontroversi, hingga muncul pertanyaan, apakah pantas jika candi yang dipakai untuk beribadah dan ritual dihiasi lambang-lambang seksual? Nah, inilah bedanya orang zaman dulu dan modern dalam melihat simbol seksualitas. Para arkeolog dalam berbagai sumber mengatakan bahwa arca dan relief erotis ini merupakan simbol kesuburan. Penis dan vagina merupakan simbol suci dan sakral yang melambangkan keberlangsungan hidup antar generasi. Berbeda dengan manusia modern yang cenderung menilai itu sebagai hal pornografi. Para ahli sejarah juga memiliki pendapat bahwa relief erotis tersebut mengandung makna. Jika seseorang telah melangkahi relief, maka dirinya dinyatakan bersih dari segala kotoran. Sudah sepantasnya, manusia yang hendak beribadah di candi meninggalkan hal-hal duniawinya, termasuk soal seksualitas. Relief Lingga Yoni sengaja dibuat di lantai gapura masuk, agar siapa saja yang telah melangkahi relief terkena suwuk atau segala kotoran, terutama pada hati manusia, bisa terlepas. Fungsinya adalah untuk meruat siapa saja yang memasuki candi. Candi Suko sendiri memiliki bentuk bangunan yang mirip dengan Chichén Itzá di Meksiko. Ada juga yang menyatakan bahwa orang-orang dari suku yang berbeda berpencar ke setiap daerah. Orang-orang tersebut dinilai berasal dari nenek moyang yang sama, dan mungkin ada intervensi dari makhluk luar angkasa dalam pembangunannya. Bangunan yang dibuat mengerucut ke atas tersebut diketahui memiliki arti adanya hubungan Tuhan dengan manusia. Oleh sebab itu, baik candi maupun Chichén Itzá memiliki bentuk bangunan yang mengerucut ke atas. Namun tidak hanya Chichén Itzá saja. Candi ini ternyata juga memiliki bentuk yang sama dengan Uxmal Teotihuacan. Kita beralih ke mitos Candi Suko. Tes keperawanan merupakan sebuah mitos yang terdapat di Candi Suko. Untuk melakukan tes keperawanan kepada seorang perempuan, caranya dengan mengenakan kebaya, lalu berjalan melewati relief Lingga Yoni. Jika kain kebaya itu sobek, maka dipastikan bahwa ia masih perawan. Di bagian lain kompleks candi, terdapat relief Garuda yang bercerita tentang tokoh pembebas. Lalu, relief Bima yang dengan keberaniannya melawan raksasa. Dan masih banyak lagi relief, arca, dan bagian lain dari Candi Suko ini yang mungkin tidak dapat kami bahas seluruhnya.